Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang berjudul Rhyme atau cerita saja. Anggota kelompok 7 yaitu yang pertama Rismandu Nilamsari dengan NIM akhir 086, yang kedua Septi Setiawati dengan NIM akhir 034, yang ketiga Jara Alvina Tifanti dengan NIM akhir 085, dan yang terakhir ada Alinda Teshifa dengan NIM akhir 052. Isi cerita sajak merupakan buku yang didesain agar mudah ditebak oleh anak karena memiliki pola pengulangan kata, frasa, kalimat, serta menggunakan rima atau ritme untuk membantu anak mengembangkan keterampilan membacanya. Selanjutnya ada karakteristik cerita sajak atau rhyme. Yang pertama memiliki pola rima yang kuat, yang kedua pengulangan kata dan frasa, yang ketiga irama atau ritme yang jelas, yang keempat alur mudah diprediksi, yang kelima menggunakan kata umum yang sering dipakai, yang keenam menggunakan gaya kepenulisan sederhana, lalu yang terakhir ilustrasi lembut dan penuh kebahagiaan. Selanjutnya ada manfaat cerita sajak atau rhyme bagi anak. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran fonologis anak. Yang kedua, untuk membantu keterampilan membaca anak usia dini. Lalu yang ketiga, untuk memperkaya kosakata anak. Yang keempat, untuk menghubungkan suara dan huruf pada anak. Yang kelima, untuk meningkatkan daya ingat anak. Lalu selanjutnya di sini ada contoh-contoh buku cerita sajak atau rhyme. Yang pertama ada Africa Calling, Nightmare Falling, yang mana cerita ini bertemakan petualangan anak di alam liar Afrika dengan suasana yang menenangkan. Yang mana terdapat berbagai macam hewan seperti singa, gajah, monyet, dan juga badak yang siap tidur dan anak siap untuk bermimpi. Contoh yang kedua ada A House is a House for Me, yang mana buku ini menunjukkan berbagai jenis rumah seperti sarang semut, kandang kambing, ataupun pelepah jagung dan polong kacang. Semua bisa menjadi rumah bagi sesuatu. Nah, pesan yang terkandung dalam cerita ini adalah apapun bisa menjadi rumah jika digunakan sebagai tempat tinggal. Contoh selanjutnya ada buku cerita berjudul Dinner Time, yang mana buku cerita ini bertema pelarian dan kelegaan saat anak-anak yang hampir menjadi korban selamat. Buku ini bercerita tentang rubah yang lapar dan memburu 6 kelinci yang satu persatu melarikan diri ke dalam liang mereka. Nah, fakta unik tentang buku ini bahwa sebutan Dinner Time merupakan panggilan untuk anak kelinci, bukan sebagai panggilan makanan. Contoh yang keempat yaitu Night House, Brick House, yang menjelaskan tentang keadaan rumah ketika siang dan malam hari, di mana pada buku ini menjelaskan tentang keadaan rumah ketika siang hari dan malam hari, di mana benda-benda akan mengikuti pola sesuai dengan kondisi hari. Buku ini juga menjelaskan tentang pembelajaran konsep siang dan malam pada anak. Buku ini memiliki gaya yang sederhana serta elemen yang terulang. Selanjutnya yang nomor 5, Is Your Mama Lama. Buku ini menceritakan seekor anak lama bernama Lloyd yang mencari tahu siapa ibunya. Ia bertanya pada berbagai hewan dan belajar ciri khas masing-masing hewan sehingga akhirnya menemukan mama lamanya. Pola rima dari buku ini memiliki pertanyaan berulang. Pola berulangnya yaitu Is Your Mama Lama? Jawaban berima dengan kata terakhir dalam jawaban hampir sama selalu punya rima. Yang nomor 6 yaitu Sheep on a Ship. Buku ini menceritakan petualangan sekelompok domba yang berlayar dengan kapal. Saat badai datang, kapal mereka terancam tenggelam, namun dengan kerjasama mereka akhirnya bisa selamat. Pola rima dari buku ini memiliki kata dasar yang sama dengan akhiran berbeda, pengulangan subjek yang sama, dan kata kerja sederhana berima. Yang ketujuh, Sheep in a Shop. Buku ini menceritakan sekelompok domba yang pergi berbelanja. Mereka melihat banyak barang lucu, tetapi uangnya tidak cukup. Akhirnya mereka menemukan cara agar tetap bisa membawa pulang belanjaannya. Tema dari buku tersebut yaitu petualangan sehari-hari, belanja, dan humor sederhana. Pesan dari buku ini yaitu dalam setiap kesulitan pasti selalu ada jalan keluar, apalagi jika dilakukan dengan bersama-sama. Pola rima dari buku ini memiliki rima dengan akhiran yang sama, seperti shop,
stop, drop, move, dan pengulangan subjek. Selanjutnya yang ke-8 ada Silly Sally. Buku ini menceritakan Sally yang berjalan mundur dari rumah menuju kota. Ia sengaja berjalan dengan cara lucu untuk membuat perjalanannya jadi seru dan penuh tawa. Tema dari buku ini yaitu petualangan lucu, permainan rima, dan persahabatan. Penulisan yang disampaikan yaitu dengan rima dan pengulangan kata, serta mengenalkan rima bahasa. Pola rima dari buku ini memiliki rima dengan akhiran yang sama, rima dengan kata kerja sederhana, dan repetisi kalimat. Yang ke-9 yaitu Sun Song yang ditulis oleh Jen Marjolo dengan ilustrasi oleh Laura Megan. Tema buku ini yaitu menceritakan tentang peran matahari dalam kehidupan sehari-hari makhluk hidup, yang mengisahkan tentang pergantian cahaya matahari dari pagi hingga malam, yang menyoroti reaksi hewan dan tanaman maupun anak kecil dan anak anjing dalam irama berulang yang menyenangkan. Contoh yang ke-10 yaitu There Once Was a Puffin dengan penulis Florence Beck Jacques dan ilustrator Sally Halpern, yang mana buku ini menceritakan tentang Puffin yang kesepian tinggal sendirian di sebuah pulau, yang menemukan sahabat ikan-ikan lalu beralih makan pancake agar bisa bermain bersama. Tema dari contoh buku ini yaitu tentang pentingnya persahabatan, mengatasi rasa kesepian, dan belajar menemukan teman melalui kebaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh yang ke-11 dengan judul Sun is Falling, Night is Calling dengan penulis Laura Leuk dan ilustrator Ora Ethan. Buku ini menceritakan tentang kisah mama kelinci yang mengantar anaknya tidur, dengan tema yaitu kasih sayang ibu kepada anak dan ketenangan transisi dari siang ke malam, yang mengajarkan anak untuk merasa aman dan nyaman saat waktu tidur tiba. Contoh yang ke-12 yaitu yang berjudul Train Song dengan penulis Diana Siebert dengan ilustrator Mike Wimmer, yang mana buku ini menceritakan tentang perjalanan kereta api melalui sajak berirama yang menghadirkan suara, gerak, dan pemandangan indah yang dilewati sepanjang jalur kereta. Buku ini bertema petualangan perjalanan kereta api yang penuh irama dan keindahan pemandangan alam. Contoh yang ke-13 yaitu We Are Rabbits. Buku ini berpusat pada 3 ekor kelinci yaitu Pip, Pop, dan Squeaky yang sedang sangat lapar. Tujuannya adalah kebun sayur yang dijaga oleh seorang anak laki-laki. Pesan dan tema dari buku itu yaitu kegigihan, negosiasi sederhana, serta humor. Buku ini memiliki gaya visual, ekspresi wajah, dinamika gerak, serta warna-warna yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu contoh ke-14, Your Push I Ride. Buku ini adalah kisah yang sederhana, berirama, dan puitis yang menggambarkan rutinitas sehari-hari seorang anak kecil dari pagi hingga malam. Cerita ini diceritakan melalui perspektif seorang anak babi kecil yang mengamati dan berinteraksi dengan orang tuanya. Tema dari buku ini yaitu kasih sayang orang tua dan anak, menggunakan gaya penulisan sederhana serta ilustrasi lembut dan penuh kebahagiaan. Contoh yang terakhir yaitu The Zoo at Night. Bercerita tentang seorang anak bernama Jack yang penasaran dengan kehidupan hewan di kebun binatang saat malam hari. Ayahnya memberikan kunci dan Jack masuk untuk melihat sendiri. Awalnya mereka menemukan keheningan, tetapi kemudian ia meyakinkan dunia bahwa pada malam hari hewan-hewan tidak hanya tidur melainkan juga beraktivitas. Ia melihat singa yang berjalan bebas dan beruang mengadakan pesta. Tema dari buku ini lebih mengangkat pada imajinasi dan rasa ingin tahu. Lalu pesannya adalah pentingnya menghormati alam liar. Buku ini fokus pada pengalaman fantastis serta memiliki ilustrasi halus dan sederhana. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.